Timnas Indonesia Under-23 membuka kampanye kompetisi Asian Championship Under-23 2025 dengan sempurna. Kemenangan 8-0 atas Brunei Darussalam Under-23 mempertegas dominasi skuad racikan Gerard van den Borg. Jan Schraven menjadi bintang, di mana ia memborong 6 gol di laga ini, yang berhasil menyuntikkan ruh permainan kepada Garuda Muda. Seperti apa debut Coach Gerald di laga perdana Asian Championship atau biasa dikenal dengan AFF Under-23 tahun 2025 ini? Starting 11 Moment akan membahas kemenangan Indonesia atas Brunei Under-23 yang membuktikan kalau level Garuda Muda sudah meningkat. Simak ulasannya. Gerard van den Borg secara resmi ditunjuk untuk menukangi Timnas Indonesia Under-23 per Januari 2025. Pelatih asal Belanda itu mulai bertugas mempersiapkan tim untuk gelar ASEAN Championship Under-23 2025. Sedari awal, fokus Coach Gerald jelas, menjadikan tim Under-23 ini sebagai bibit-bibit pemain di tim senior. Yang menarik, Coach Gerald tampaknya paham betul kalau dirinya hadir untuk membina pemain-pemain lokal. Sekedar info, Coach Gerald adalah salah satu sosok yang turut mengkritik aturan 11 pemain di Super League Indonesia musim depan. Keberpihakan pelatih 61 tahun terhadap local pride ini pun ia tunjukkan dalam pemilihan skuad Timnas Under-23. 23 pemain yang dipilih Van den Borg untuk bermain di Asian Championship Under-23 banyak diisi talenta-talenta lokal. Memang, fakta bahwa Asian Championship tidak masuk kalender FIFA ikut berpengaruh dalam pemilihan pemain yang minim bintang naturalisasi. Tapi, seleksi skuad ini juga menunjukkan betul betapa Gerard van den Borg ingin mengutamakan pemain-pemain lokal. Dari skuad yang ada, Jan Schraven menjadi satu-satunya nama pemain naturalisasi yang dipanggil. Schraven sekarang statusnya juga sudah bukan lagi pemain abroad, mengingat mantan juru gedor Dordrecht Under-21 baru menandatangani kontrak dengan klub Indonesia, Bali United. Di sisi lain, Gerard van den Borg juga memilih untuk tidak mengambil agenda laga uji coba. Coach Gerald beranggapan terlalu banyak uji coba justru memperbesar peluang cedera anak asuhnya. Mantan pelatih teknik Ajax Under-21 itu memilih pemusatan latihan sebagai satu-satunya sarana mematangkan game plan atau rencana permainan Timnas Under-23 di turnamen. Akhirnya, laga antara Indonesia versus Brunei Under-23 berlangsung pada Selasa 15 Juli 2025. Tampak tidak banyak yang hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tetapi rasanya ada banyak antusiasme dari para pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi, ini adalah penampilan perdana Jan Schraven di level timnas kelompok umur yang lebih tinggi. Jan Schraven praktis mendapat banyak sorotan karena striker yang satu ini adalah striker andalan di level Timnas Under-19 dan Under-20. Sempat ada desas-desus kalau Schraven akan naik langsung menuju tim senior. Tapi kala itu, pelatih Sintayong yang masih menjabat sebagai pelatih kepala menilai Schraven masih belum siap untuk langsung naik ke tim senior. Praktis, turnamen Piala ASEAN atau Piala AFF Under-23 tahun 2025 akan menjadi pembuktiannya. Schraven pun sukses melakoni laga pembuka dengan sempurna. Brunei yang secara level jauh di bawah Indonesia menjadi sasaran empuk Schraven dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Tidak hanya 1 atau 2 gol, Schraven langsung memborong 6 gol di pertandingan perdananya bersama Timnas Under-23. Schraven yang bermain 90 menit sempat tertati-tati menjelang akhir laga. Tapi, andai kata ia tidak mengalami kram, lesakan gol pemain anyar Bali United mungkin akan lebih banyak. 6 gol yang lahir dari kaki Schraven juga tercipta dari skema yang berbeda-beda. Ada yang lahir dari skema umpan terobosan, umpan silang, sepakan voli, hingga penalti. Schraven seolah membuktikan kalau dirinya adalah penyerang paket komplit. Ia juga memiliki keunggulan fisik yang berkali-kali sanggup merepotkan barisan pertahanan Brunei. Sorotan secara keseluruhan mengarah pada Jan Schraven. Catatan 6 gol dalam satu pertandingan yang langsung mengerek namanya menjadi top scorer sementara Piala ASEAN Under-23 jelas bukan catatan remeh-temeh. Namun, kredit juga agaknya pantas disematkan pada Gerard van den Borg.
Sekitar 6 bulan lamanya, Vandenberg punya waktu mempelajari budaya sepak bola Indonesia. Ia meneliti, mengamati, dan coba mengaplikasikan. Taktik apa yang cocok dipakai di tim Under 23 yang juga bisa membuat tim ini punya koneksi dengan tim senior. Akhirnya lahirlah permainan seperti yang kita saksikan di laga kontra Brunei. Salah satu ciri dari sepak bola modern adalah pergerakan yang cair antar pemain. Contoh nyata, Paris Saint-Germain menerapkan strategi yang menyerang yang super cair. Sejumlah pemain seperti Ousmane Dembélé dan Achraf Hakimi, lalu 3 gelandang mereka, Fabian Ruiz, Vitinha, dan Joao Neves, dapat bergerak mengisi ruang manapun di lapangan. Skema semacam inilah yang terlihat dalam permainan timnas Under 23 besutan Gerard Vandenberg. Pelatih asal Belanda tampak berhasil memodernisasi permainan Indonesia yang selama ini terkesan menggunakan taktik kuno dan ketinggalan zaman. Pergerakan cair dari gelandang-gelandang Garuda muda seperti Raihan Hanan dan Tony Firmansyah disokong Jens Raven yang pandai mencari ruang, benar-benar mencerminkan sepak bola modern. Di sisi lain, para pemain timnas Under 23 juga sabar melakukan build-up dari bawah. Muhammad Ferrari dan kolega tidak tergesa-gesa menyerang walau mereka tahu kualitas Brunei ada di bawah mereka. Timnas Under 23 juga pandai memanfaatkan momentum. Ada beberapa peluang yang lahir dari kepiawaian sejumlah pemain mengekspos ruang belakang lawan untuk mengirim umpan. Sudah sekian lama Indonesia menjadi kekuatan yang ditakuti dan disegani di Asia Tenggara. Khusus Piala ASEAN Under 23, Indonesia menjadi runner-up di edisi sebelumnya, yakni edisi 2023. Indonesia tercatat baru sekali meraih titel juara di turnamen ini, yakni pada tahun 2019. Dengan rekam jejak demikian, rasanya wajar apabila PSSI kini memasang target tinggi untuk gelaran Piala ASEAN 2025. Gerard Vandenberg diberi misi kedua, mengantar Indonesia meraih gelar juara. Memang, juara di turnamen perdana bukan hal yang mudah buat Vandenberg. Tapi dengan keuntungan sebagai tuan rumah, ada potensi besar dalam skuad timnas Under 23 yang dibina pelatih asal Belanda itu. Dari segi permainan, Indonesia versus Brunei menjadi cerminan baik buat Muhammad Ferrari dan rekan-rekannya. Permainan tim sejalan dengan sepak bola modern, struktur menyerang sangat cair. Para pemain dengan sabar melakukan umpan-umpan untuk membongkar pertahanan lawan dan tidak tergesa-gesa untuk mencetak gol. Sekarang, PR Vandenberg adalah memperbaiki aspek defensif dan memperkuat chemistry. Kalau ada yang bisa dikritik dari permainan Indonesia Under 23 kontra Brunei, maka aspek inilah jawabannya. Indonesia beberapa kali masih gugup menghadapi serangan balik cepat Brunei yang memang jarang terjadi. Ada beberapa momen salah passing juga di area belakang yang tentunya berbahaya buat pertahanan Indonesia. Beruntung, lawan yang dihadapi kali ini masih selevel Brunei. Tapi di pertandingan berikutnya, Indonesia akan menghadapi 2 tim yang lebih kuat, Filipina dan Malaysia. Momen salah passing dan kegugupan menghadapi serangan balik tentu akan berbahaya buat gawang Indonesia ke depannya. Overall, ada progres yang bagus dari permainan timnas Under 23 arahan Gerard Vandenberg. Kemenangan 8-0 atas Brunei menjadi bukti bahwa tim ini punya potensi memenangkan gelar dan menjadi bibit-bibit timnas senior. Gimana menurut kalian sendiri, football lovers? Bisakah Indonesia juara turnamen Piala ASEAN Under 23 ini? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, like dan share video ini kalau kalian suka. Subscribe channel Sorting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.